Kami grup 7 dari 18L1 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Listiowati ME. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Absari Juris Pandini dari 1801 dengan NIM 610161907. Perkenalkan, saya Maliatul Hoir dari kelas 18 L1 dengan NIM 610111910. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dita Priscilla dari 18L1 dengan NIM 610141917. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Wade Herniati dengan NIM 6101419027. Assalamualaikum, perkenalkan saya Salsabila Olivia dari 18L1 dengan NIM 610141930. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari syadem.id. Poin pembahasan. Untuk yang pertama, membahas fungsi bisnis. Yang kedua, membahas mengenai BMC atau Business Model Canvas. Yang ketiga, menjelaskan mengenai studi kasus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari BMC atau biasa disebut dengan Business Model Canvas. Business Model Canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang lebih dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Dan BMC ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Dan BMC ini terdiri dari strategi, manajemen, yang dimana ada 9 elemen penting di dalamnya. Fungsi bisnis. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari bisnis kami, yaitu syadem.id. Pertama-tama saya akan menjelaskan visinya terlebih dahulu. Yang pertama, memberikan kepuasan produk kepada konsumen seiring dengan perkembangan fashion yang terjadi. Untuk yang kedua, memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dengan tampilan fashion yang nyaman, kekinian, tanpa harus terbebani oleh harga dan kualitas bahan yang kurang bagus. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan misinya. Yang pertama, kita akan menawarkan produk yang update. Yang kedua, akan memberikan pelayanan yang baik sehingga banyak pelanggan tetap. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan menawarkan keunggulan produk baik itu dari segi kualitas, sehingga itu akan menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Untuk yang selanjutnya, sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM. Sumber daya manusia dari bisnis kami, yaitu para pendiri, yaitu kami sendiri, serta karyawan dari syadem.id, di mana para pendiri akan memberikan arahan-arahan, ide, serta inovasi-inovasi untuk bisnis syadem.id agar berkembang pesat. Untuk menunjang keterampilan serta wawasan, diharapkan agar karyawan mengikuti pelatihan keterampilan serta mengikuti evaluasi kinerja bisnis. Jadi, setiap tugas yang diberikan kepada karyawan dikerjakan secara baik dan bertanggung jawab, agar bisnis kami berjalan dan berkembang sesuai apa yang kami inginkan. Nah, di sini ada operasional. Pada operasional kami menentukan jumlah produksi dan harga penjualan terlebih dahulu. Kami juga membatasi produk yang kami buat agar tidak menimbulkan model pakaian yang pasaran. Dari trik yang bekerja di Syadem ID memutuskan untuk melakukan marketing secara online dan offline. Trik marketing yang akan kami lakukan yaitu memberikan beberapa voucher diskon, melakukan potongan harga 25% atau 30% saat bayar, memberi potongan ongkos kirim untuk beberapa wilayah, memberikan stiker lucu untuk konsumen online. Kami lebih mengarahkan customer segmennya pada tipe segmen di mana untuk kalangan menengah dengan harga produk satu kaos lengan pendek berharga 80.000, kaos lengan pendek 60.000, blazernya 100.000, sedangkan jaket 250.000. Jadi total pendapatan penjualan yaitu 17.700 per bulan, biaya sewa tempatnya 2.500 per bulan, biaya listriknya 1.200.000, biaya air 350.000, biaya telepon 500.000, biaya gaji 3 juta per bulan, biaya pemasaran 5.115.000 per bulan. Dari BEP kaos lengan panjang yaitu 130,375,
dengan kaos lengan pendek 173,83, blazersnya 52,15, sedangkan jaketnya 41,72. Bisnis model kanvas. Nah, memasuki bisnis model kanvas ada key partners yaitu reseller, ekspedisi pengiriman, Bisnis key model activities, kanvas. penjahit, media sosial, handphone, ada key resource, pembelian bahan-bahan produksi seperti kain, benang, jarum, jahit meteran, kain, dan lain-lain. Yang ketiga ada value proposition, yaitu harga terjangkau, desain menarik, model kasual dan semi formal, nyaman, stylish. Nah, selanjutnya ada customer relationship, yaitu ada co-creation, personal assistant, ada testimoni, real pick, penawaran diskon. Selanjutnya ada customer segmentnya, yaitu dengan pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, masyarakat umum dari usia 13 sampai 35 tahun. Channel kami yaitu ada Instagram, YouTube, Twitter, dan web. Selanjutnya, cost strukturnya pembelian bahan produksi pemasaran dan melakukan proses berbayar. Di sini ada revenue stream, yaitu hasil penjualan produk kami seperti t-shirt, blazer, dan jaket. Nah, pada operasional di sini termasuk key partner, key activities, sedangkan pada sumber daya manusia ada key research dan key partner. Ada value proposition, customer relationship, customer segment, dan channel termasuk sales dan marketing. Yang cost struktur dan revenue stream termasuk dengan finance atau keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk-produk yang ada di toko kami. Nah, produk yang pertama adalah jaket dan blazer. Di sini contohnya sudah ada blazer dengan 2 varian warna dan motif. Yang pertama biru dengan motif tradisional dan yang coklat dengan motif kotak-kotak. Lalu di sini juga ada kaos dengan berbagai pola. Nah, lalu selanjutnya di toko kami juga menyediakan jaket dan hoodie seperti gambar di atas. Nah, di sini saya juga menambahkan beberapa hoodie atau jaket dengan varian warna yang berbeda, juga jaket jenis jeans. Nah, yang terakhir produk kami adalah pakaian formal dan semi kasual dan semi formal. Nah, di sini kurang lebih mode pakaiannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preposition. Nah, blok elemen ini berisi tentang nilai-nilai tambahan yang akan membuat bisnis Sadam ID terlihat menarik dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, produk Sadam ID yang kami jual harganya sangat terjangkau dan harganya juga ramah di kantong. Juga selain itu, produk yang kami buat desainnya menarik. Lalu model produk kami juga bisa digunakan dengan kasual. Memiliki bahan yang nyaman, juga membuat Anda semakin stylish. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok key activities. Jadi, blok key activities adalah blok elemen yang bagiannya menjelaskan bagaimana aktivitas atau kunci strategi kompetitif yang dilakukan oleh bisnis untuk menciptakan volume preposition. Strategi yang dilakukan pada bisnis Sadam ID adalah menjual produk yang mengikuti tren. Sehingga kita selalu mempersiapkan produksi bahan, baik itu benang jahit, model pakaian, bahan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang key resource. Jadi, key resource ini merupakan blok elemen di mana mengatur tentang sumber daya apa sih yang dimiliki bisnis agar dapat kompetitif dalam menciptakan value model bisnis. Untuk di Sadam ID sendiri, sumber daya yang digunakan untuk kelangsungan bisnisnya yaitu berupa yang pertama ada penjahit. Jadi kami di sini memilih penjahit untuk membuat pakaiannya. Jadi Sadam ID atau ownernya menyediakan bahan baku dan bentuk desain produk akan seperti apa, lalu diserahkan ke penjahit agar diolah menjadi sebuah produk atau pakaian. Lalu selanjutnya kami memiliki media sosial dan handphone atau laptop. Ini kami gunakan untuk media promosi atau mempromosikan barang-barang di Sadam ID. Selanjutnya ada key partner.
Jadi key partner ini merupakan blok elemen yang menjadi partner yang mendukung kelangsungan bisnis Shadem ID. Di sini Shadem ID memiliki partner berupa reseller dan ekspedisi pengiriman. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini merupakan blok yang sangat penting untuk menentukan aktivitas bisnis saat ini dan kedepannya untuk menentukan segmentasi pelanggan dari penjualan produk di butik Shadem ID. Tanpa melakukan penetapan atau penentuan ini, tentu saja pelanggan bisnis tidak akan berjalan dengan lancar ke depannya. Jadi di Shadem ID kami menentukan untuk customer segmentnya itu pada kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dari rentang usia 13 sampai 35 tahun ke atas. Lalu di sini kita ada customer relation, di mana blok elemen ini merupakan cara berinteraksi dari produsen ke konsumen untuk menjaga loyalitas konsumennya agar mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih banyak, di mana konsumen yang belum tahu menjadi lebih tahu tentang produk yang kami pasarkan. Untuk customer relation yang digunakan pada Shadem ID, kami memiliki CEO, creation, personal assistant, ada testimoni, real picture, dan juga penawaran. Channel atau distribution channel. Blok ini memiliki peranan yang sama pentingnya dengan blok elemen yang lain. Kalau kita terangkan lebih jauh, blok ini tuh digunakan untuk memasarkan produk agar bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi distribution channel merupakan bagaimana toko dapat memberikan segala informasi distribusi dari penjualan kepada konsumen atau pelanggan. Dalam menyampaikan informasi tentang produk ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk membuat konsumen atau pelanggan lebih mengetahui tentang produk dari Shadem ID, yang dimana mereka lebih mengetahui produk apa sih yang sesuai dan cocok dengan keinginan mereka. Media yang digunakan dalam distribusi channel atau channel ini, di Shadem ID kami memilih media seperti Instagram, YouTube, Twitter, web. Cost structure. Cost structure ini merupakan blok elemen yang mencangkup tentang biaya-biaya apa saja sih yang dibutuhkan atau yang harus dikeluarkan kita sebagai orang yang menjalankan bisnis atau aktivitas bisnis tersebut. Jadi kalau di Shadem ID, rincian biaya yang dikeluarkan untuk butik di Shadem ID atau untuk usaha kami itu ada di pembelanjaan bahan baku, lalu ada di produksi pemasaran, lalu ada di melakukan promosi berbayar. Revenue stream. Blok elemen ini merupakan struktur arus finansial dari perusahaan produksi atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan atau keuntungan dan value proposition yang ditawarkan. Keuntungan dari butik ini didapat dari hasil penjualan produk. Arus keuntungan ini didapatkan dari pendapatan transaksi yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan. Studi kasus. Studi kasusnya itu, studi kasus kami dari bisnis kami yaitu adalah kami memiliki ide usaha yang membuat batik pakaian Shadem.id agar dapat bersaing dengan butik pakaian lain yang sudah berdiri sejak lama. Maka kami membuat inovasi untuk membuat calon usaha kami. Inovasinya yaitu adalah penggunaan bahan yang berkualitas, pemilihan warna yang tepat seperti marigold, coral blue, chief, dan lain-lain. Dan desain yang menarik, serta pengemasan dengan kemasan yang rapi menggunakan bahan ramah lingkungan, yaitu seperti karton box, dengan disertai label produk dan card selain. Selain itu, kami menyediakan online shop di media sosial dengan berbagai banyak akses, seperti Shopee, Tokopedia, website, Instagram, dan lain-lainnya, untuk berbelanja produk kami sehingga mempermudah pembeli untuk mengakses dan berbelanja produk kami dimanapun dan kapanpun. Inovasi tersebut sudah divalidasi dengan cara menggunakan Google Form. Sementara studi kasus bisnis milik orang lain yaitu Via memiliki ide untuk membuat usaha butik pakaian bernama By Viagar, dapat bersaing dengan butik pakaian yang sudah berdiri sejak tahun 2019. Maka Via membuat inovasi untuk calon usaha butik pakaian by Via. Inovasinya adalah desain dengan raffle dan dengan lengan balon agar lebih mengikuti tren pasar, sehingga pembeli dapat tertarik dengan desain yang terbaru dan yang lagi tren. Inovasi tersebut sudah divalidasi dengan cara melakukan wawancara iklan di media sosial dan yaitu Instagram. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.